intinya begini aja barangkali ya, hukum mencolek begitu ya, begitu aja ya, biar kita nggak kemana-mana. Jadi bagaimana sebetulnya dalam berjamaah itu banyak aturan-aturannya. Kalau dalam kitab Kasyifatus saja sampai ada 14 aturan berjamaah, cara berjamaah. Tapi kita nggak usah bedah itu yang panjang. Kita berbicara hukum nyolek. Di Fathul Muin ini nyolek dalam bab berjamaah. Begitu juga di dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muqaddimah Hadramiyah Al-Imam Bafaddal dalam berjamaah bisa dilihat itu khususnya makmum dengan makmum dulu sebelum kita ngomong ajaran nyolek kenapa haram. Begitu. Jadi harus kita ketahui. Fathul Muin nanti atau Muqaddimah Hadramiyah dan masih banyaklah kitab-kitab fikih Syafi'i. Dalam bab berjamaah makruh seorang makmum berdiri shaf sendirian, menjauh dari shaf yang ada. Itu makruh. Ini dulu, makmum dulu, biar faham. Biar faham. Jadi ini sholat nih, baris shaf awal nih. Kita baris di belakang sendiri. Itu enggak dapat 27. Karena sendiri. Bahkan dalam madhab Hambali tidak sah. Kita enggak ngomongin madhab Hambali, Zadul Mustaqni' dan seterusnya. Madhab Syafi'i saja. Ini kalau sendirian ini makruh. Enggak dapat 27. Bagaimana caranya biar enggak makruh? Diajarkan nyolek. Ini ajaran nyolek. Diajarkan. Wa yusannu ba'da taharrumi jarruhu. Sesudah takbiratul ihram, udah takbir, baru kita nyolek. Cara barisnya di pantatnya. Pantatnya makmum yang di shaf awal. Di tengah gitu, di pantatnya. Artinya lebih dekatan mana? Takbir dululah kita. Takbir Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar deh, makmuman biasa usah dor-dori seisa begitu, udah tergantung. Baru kita colek. Jadi nyolek itu baru ada ajarannya sesudah takbir. Bagaimana bila nyolek sebelum takbir? Haram. Maka haram itu sama dengan dosa. Kenapa? Mengganggu orang sholat. Begitu. Mengganggu orang sholat, suara gaduh aja. Itu haram. Bisa dibuka dalam Mauhibatil Fadli. Karya ulama besar dari Pacitan. Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Begitu. Kalau suaranya mengganggu orang sholat itu imam. Apalagi nyolek. Begitu. Oleh karena itu, nyolek ini bagaimana dalam aturan berjamaah kalau kita mau berjamaah, mau ngikut orang. Masalahnya begini saudara, orang yang jadi imam ini, orang jadi imam yang bakal kita jadikan imam bisa saja mantan makmum. Contoh, tadi imam sholat maghrib, cuman kemudian kawan kita Pak Nur ini ketinggalan berapa ya, 2 rakaat lah, ketinggalan 2 rakaat sholat maghrib, sehingga imam salam dia diri, anggap dia dohor yang suaranya nggak kencang kan enak, begitu ya kan, diri. Karena dia diri, lalu kita pengen makmum baru datang, kita colek. Apakah ini mau nolongin imam? Tidak. Imam tadi udah dapat ganjaran 27. Fathul Muin nanti di depan pada bab berjamaah, wa tudraku fadilatul jamaati malam yusallim. Itu bunyi Fathul Muin. Jadi
Ganjaran 27 ini selama imam belum salam, bahkan Fathul Muin dengan bahasa ay malam yantiq bimimi alaikum, bahasa Fathul Muin itu di depan, tapi nanti belum nyampe, masih lama, nggak tahu 4 tahun lagi apa enggak itu gitu. Ini aja rukun sholat belum kelar, puyeng juga sama kita ya. Jadi ganjaran tadi Pak Nur ini udah dapat 27 dengan imamnya Ustadz Sardi. Lalu saya colek, niat jadi imam lagi. 27 kali 2, 54. Nggak ada 54 derajat. Maka nyolek ini nggak ada gunanya buat imam. Mau nolongin apa sama dia? Begitu, mau nolongin apa? Maka diaturlah cara berjamaah itu oleh Habibuna Muhammad SAW. Barisnya kalau sendiri di sebelah kanan imam. Jadi imam juga tahu kalau dia takbir. Begitu. Lagi kalau imamnya sholat sunat enggak ngaruh. Enggak perlu kalau kemudian kita lagi sholat sunat ada yang ngikut. Lalu tangan kita begini-begini. Batal kalau 3 kali. Kalau kita lagi sholat sunat ada yang ngikut, diam aja, biarin. Enggak apa-apa. Dan sah orang yang sholat fardu, imamnya sholat sunnah. Sah. Biarkan dia. Saya sering tuh dengan anak-anak tuh kejadian. Anak-anak majelis nih. Begitu. Dia wudhu. Mungkin dia pengen pipis. Kita kagak ya kan. Maka kita sholat sunat. Sholat sunat qobliyah dhuhur. Ya nungguin dia biar berjamaah. Begitu. Lah dia makmum sama saya. Kan saya lagi sholat qobliyah. Lah maka dia salam. Kan dia diri, saya makmum juga sama dia sholat dhuhur. Begitu. Saya sering kejadian gitu tuh. Beneran. Kayak begitu tuh. Sering gitu. Artinya ngalamin gitu. Oh, ini ngalamin juga saya ini. Begitu. Jadi nggak perlu ini nyolek. Nggak perlu nyolek ini, nggak perlu. Begitu. Aja nyolek itu asli adanya adalah ketika kita makmum baris sendiri. Itu Fathul Muin bunyinya begitu. Oleh karena itu, bagaimana nyolek? Nggak usah nyolek. Bisa jadi haram bila bikin si imam kaget. Apalagi imamnya lemah jantung. Pingsan mati. Ya, kudu dikisos nih. Takbir aja, Allahu Akbar. Nggak usah nyolek, nggak usah. Nggak usah nyolek. Nggak usah nyolek. Begitu. Artinya kalau Fathul Muin ya begitu bunyinya kalau mau pakai Fathul Muin. Begitu. Banyaklah dalam Bahsul Masail NU juga begitu. Ada yang bilang nyolek ya enggak. Hanya bilang, ada yang bilang mubah, makruh dan bisa haram. Itu begitu. Bila bakal mengganggu. Itu begitu. Oleh karena itu saran kami dalam berjamaah tuh ndak usah kita nyolek, takbir aja yang kencang, Allah Akbar, makmuman juga. Dan imam nggak perlu tahu makmumnya siapa. Imam nggak niat jadi imam aja jadi. Niatnya mau nolongin imam, ya bagus, takbir aja udah cukup. Dan gitu. Dicolek juga kalau dia kagak ngerti nggak bakal niat jadi imam juga. Colek juga kalau dia kagak ngerti, emang gua harus ngerti dua-duanya. Ala kulli hal, ndak usah pakai nyolek, begitu ajarannya. Bisa dilihatlah di dalam Mauhibatil Fadhal karya Syekh Mahfud At-Tirmasi itu, ulama besar itu, atau namanya Al-Manhalul Amim, hampir 7 jilid itu. Syarah daripada Muqaddimah Hadramiyah dan seterusnya, begitu. Jadi ndak apa-apa. Jadi bukan nyolek ini biar imam ini sholat sunnah apa sholat wajib, bukan. Artinya itu. Bagaimana dengan kalau imamnya budak? Ya kalau budak nggak bakalan disuruh jadi imam. Begitu budak, apalagi buta. Begitu, kudu nyari-nyari dulu dia nuntun-nuntun. Nggak kayak gitu-gitu amat di dalam menghukumi sesuatu. Hukum itu harus umum. Harus dilihat segala sesuatu nanti kalau kasus bagaimana. Kalau imamnya budak, ya Allah, begitu. Ya tentu cara ngingetinnya kalau budak bagaimana? Kalau budak, ya Allah. Kalau budak, ini mah namanya bolot namanya. Dan kayak begini. Bagaimana kalau buta? Artinya itu jangan kasus-kasus yang darurat kemudian menjadi hukum yang mengeneralisir begitu. Ketika ada ulama bilang
makan bangkai itu haram. Ini gimana ini haram? Kan kalau lagi sendirian nggak ada makanan apa-apa boleh. Ya itu namanya darurat, jangan dikomentari yang bab darurat. Begitu. Kalau yang bab darurat dikomentari panjang semuanya. Ala kulli hal, nyolek ini adanya sesudah takbir. Sebelum takbir ini bila mengganggu tuh si imam sampai kaget, begitu itu bisa jadi haram. Begitulah ulama tulis dalam kitab-kitab ulama terkait dengan nyolek. Wallah a'lam.